Gracia Pelo, yang dikenal sebagai apologetik Kristen terbukti, telah mempermalukan dirinya sendiri. Alasannya adalah, Gracia Pelo sebagai apologetik Kristen, tidak tahu isi Alkitabnya sendiri. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Gracia Pelo, yang dikenal sebagai apologetik Kristen terbukti, telah mempermalukan dirinya sendiri. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Alasannya adalah, Gracia Pelo sebagai apologetik Kristen, tidak tahu isi Alkitabnya sendiri. Buktinya adalah, Gracia Pelo terbukti memimpin doa bersama para jemaat di GBI Lipo Cikarang. Padahal Yesus melarang berdoa di dalam rumah ibadat sesuai Matius pasal 6 ayat 5. Sekarang kita lihat ayatnya. Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Terbukti, Yesus di Matius pasal 6 ayat 5, melarang berdoa di dalam rumah ibadat, bahkan menyebut pihak yang melakukannya sebagai munafik. Sekarang kita lihat detik-detik saat Gracia Pelo memimpin doa bersama jemaat GBI Lipo Cikarang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang sangat mencintai seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyucikan kami, menebus semua dosa-dosa yang tidak mampu kami selesaikan di dalam hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali hanya menempatkan Engkau sebagai yang maha penolong untuk mencukupi semua kehidupan kami. Tapi kami lupa menempatkan Engkau menjadi yang maha suci, yang maha pengasih, yang maha penebus dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami seringkali tidak bertanggung jawab. Tuhan, ampuni kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang baik turun memenuhi kami, supaya hidup kami diubahkan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah kita lihat tadi, testimoni konyol dari IMT ini, yang menyalahkan Gracia Pelo, karena memimpin doa di rumah ibadat GBI Lipo Cikarang dengan dasar ayat dari Injil Matius pasal 6 ayat 5. Pertanyaan kita untuk IMT ini adalah, untuk apakah gedung gereja atau rumah ibadat didirikan? Tentunya untuk tempat peribadatan. Dan berdoa adalah salah satu ritual dalam ibadat Kristen, di samping pujian, penyembahan dan penyampaian firman Tuhan.
Mari kita lihat ayat dari Injil Matius yang gagal dipahami dengan benar oleh IMT. Padahal anak-anak sekolah minggu saja paham benar dengan apa yang dituliskan pada Injil Matius pasal 6 ayat 5 itu. Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di situ jelas sekali, ditekankan oleh Yesus jangan berdoa seperti orang munafik. Itu yang utama. Nah, berdoa agar supaya dilihat banyak orang itulah yang dimaksudkan di sini. Itulah yang disebut Yesus orang-orang munafik. Sekarang kita bahas komplain IMT yang berikut. Yohanes pasal 5, ayat 30, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah yang gagal dipahami oleh orang non-Kristen. Di situ adalah pernyataan Yesus dalam keterbatasannya sebagai anak manusia. Sementara dalam keilahiannya, Yesus tidak terbatas. Komplain IMT berikut. Pertama harus dipahami adalah penebusan dosa. Ini adalah yang tidak dipercaya oleh Muslim. Namun sesuai dengan hukum Taurat setiap kesalahan itu harus ada penebusan. Matius pasal 20, ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dosa yang ditebus Yesus adalah dosa dari Taman Eden yang telah memisahkan manusia dengan Tuhan, sehingga manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Malaikat dan nabi-nabi, yang dipakai Tuhan untuk berinteraksi dengan manusia ciptaannya. Kematian Yesus di kayu salib itulah, yang menebus dosa umat manusia. Dengan itu manusia menjadi layak di hadapan Tuhan. Manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Itu ditandai dengan terkoyaknya tirai ruang maha suci dari atas sampai ke bawah. Kita lihat dalilnya. Markus pasal 15 ayat 37-39, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Dengan terkoyaknya tirai tabir ruang maha suci, maka Tuhan tidak lagi memakai nabi-nabi. Jadi tidak ada lagi Tuhan mengutus nabi untuk umatnya, karena Roh Tuhan sendiri yang akan menjaga umatnya, menasehati, membimbing dan menguatkan umatnya. Bagaimana dengan nabi-nabi yang hadir setelah adanya penebusan? Tentu saja, nabi-nabi itu bukan utusan dari Tuhan. Ini sesuai dengan yang dikatakan Alkitab. Bagaimana Roh Kudus bekerja menggantikan peran nabi-nabi dan imam-imam di dunia? Roh Kudus bekerja melalui pendeta-pendeta, para hamba Tuhan, para penginjil, misionaris, bahkan orang-orang awam. Yohanes pasal 16, ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran yang disebutkan juga roh penghibur adalah Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan menyertai orang percaya sampai di akhir zaman. Berikutnya, doa minta ampun atas dosa yang dipanjatkan Gratia Pelo tadi itu adalah untuk dosa-dosa sehari-hari yang sudah terjadi agar dipulihkan Tuhan. Kita harapkan Muslim lebih mengedepankan logika yang lebih pas, jangan hanya koar-koar asal bunyi. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati.